Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya, Ana Subekti dari SD Negeri Banjarharjo. Saya, Angger Udahirwin Sulistia dari SMK Taman Suwananggulan. Saya Eko Dewi Sulistiawati dari SD Negeri Trayo Samigaluh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari saya, Ana Subekti dari SD Negeri Banjarharjo. Saya, Angger Udahirwin Sulistia dari SMK Taman Suwananggulan. Saya Eko Dewi Sulistiawati dari SD Negeri Trayo Samigaluh. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak Angga. Selamat siang Bu Eko. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eko. Bu Eko sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak Angga. Alhamdulillah. Jadi Bu Eko. Iya. Pak Angga mau melakukan coaching hari ini? Iya, benar sekali Bu Eko. Baik, Pak Angga. Sebelum melakukan coaching nanti saya akan bertanya-tanya dulu ya. Ya, Bu Oke, Eko. boleh kan Pak? Boleh. Monggo Bu Eko. Terima kasih. Baik Pak Angga, nanti ketika Bapak akan melakukan coaching, Iya. nanti Bapak akan saya nilai sesuai rubrik yang sudah ada, Ya, rubrik penilaian ya Pak ya, Iya. rubrik penilaian yang sudah ada. Kemudian juga apakah coaching yang Bapak lakukan nanti sesuai dengan proses alur tirta. Iya. Alur tirta Pak maksudnya. Iya. Nah, dan juga saya amati nanti pada kompetensi inti coaching Pak, Oh, iya. ada mendengarkan aktif, hadir sepenuhnya, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dan juga nanti yang harus disesuaikan itu prinsip coachingnya Pak. Iya. Prinsip coaching ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Siap. Oke. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang sedikit ingin saya tanya. Oh, boleh Bu Eko, boleh. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, begini Pak Angga, untuk observasi, untuk coaching Bapak nanti, untuk yang pertama, apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu Eko, untuk coaching kali ini saya mohon dibantu untuk mengembangkan kompetensi coaching terkait dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Eko. Baik, saya nanti membantu Pak Angga dalam kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot begitu? Iya Bu Eko. Oke, nah kemudian lebih spesifik lagi mungkin? Tolong diamati terkait dengan saya membuat pertanyaan berbobot Bu, yang saya dapat dari mendengarkan aktif dari coach saya, yang saya mendapatkan kata kunci dari coach saya dari saya mendengarkan aktif. Jadi seperti itu Bu. Jadi kata kunci dari mendengarkan aktif yang Bapak lakukan nanti dengan coach Bapak. Iya itu ya. Baik. Nah, menurut Pak Angga ini nanti indikatornya itu apa? Indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Untuk indikator ketercapaian yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tadi ya Bu ya. Jadi nanti si coach itu dapat menemukan ide-ide atau gagasan terkait dengan permasalahannya dari dia sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya yang saya dapatkan dari mendengarkan aktif dari cerita si coach saya tadi, seperti itu. Oh, baik Pak Angga, oke. Kemudian harapan dari observasi yang kita lakukan ini, Pak Angga.
Harapan saya setelah kita nanti observasi ini dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu Bu tadi. Meningkatkan kemampuan Pak Angga. Siap. Baik Pak Angga, oke ya. Saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian saya. Siap. Dan silahkan Pak Angga melakukan coaching. Semoga lancar pelaksanaan coachingnya Pak Angga. Baik Ibu, terima kasih. Amin. Semoga lancar Ibu. Selamat melaksanakan coaching. Oke, siap Bu Eko. Terima kasih. Oke Bu Ana, selamat siang. Selamat siang Pak Angga. Gimana nih, katanya tadi ada yang mau diobrolin ini sama saya. Iya, Apa Pak. yang bisa saya bantu ini? Iya Pak, ini pengen ngobrol banyak deh. Padahal waktunya cuma sebentar ya Pak ya. Ya, nggak apa lah, bisa nanti. Oke, boleh ya Pak ya, Iya, nggak meminta apa-apa, waktunya Pak Angga. Siap-siap, silakan. Iya. Apa nih yang mau diceritakan Bu? Iya nih, ini rasanya lagi bingung mau cerita sama siapa, terus mau menyelesaikan masalah sendiri juga kayaknya belum dapat solusinya. Nampaknya ini pengen cerita sama Pak Angga nih kan. Siapa tahu nanti habis cerita sama Pak Angga, biasanya kan kalau cerita sama Pak Angga tuh nanti terus dapat pencerahan celing nah kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, amin. Jadi kan saya itu kan ya seorang guru gitu ya Pak ya, tapi kan guru SD itu dilemanya itu selain sebagai guru sebagai tugas utama, kewajiban utama juga di situ pasti ada tugas sampiran-sampiran yang jauh lebih banyak daripada tugas utama itu Pak. Kebetulan di sekolah itu kan selain saya ngajar itu juga saya sebagai operator aset. Selain itu saya juga alhamdulillah diamanai sebagai sekretaris KKG Kapanewon. Dan selain itu saya juga kemarin itu kok barusan tahu-tahu dapat SK dimasukkan di keanggotaan KKG Kabupaten. Nah ini antara senang karena dapat amanah tapi juga pusing juga ini gimana nanti saya melaksanakannya kayak gitu Pak. Itu permasalahan saya ini, jadi bingung ini kadang mengatur waktunya, orangnya satu tapi harus melakukan banyak kegiatan ini. Banget ya berarti ini tugas tambahan Bu Ana ini ya, selain Lumayan sih kalau buat mengajar saya. dari apa juga tadi mendapatkan kepercayaan sebagai sekretaris KKG ya. KKG. KKG, baik di kecamatan atau di kabupaten gitu ya. Kalau di kabupaten sebagai anggota, Tahu. kemudian Iya, operator aset di sekolah. Oke Bu, dari yang Ibu ceritakan tadi saya menangkap ini terkait dengan manajemen waktu ya Bu ya. Iya, Jadi dengan banyaknya tugas-tugas atau pekerjaan Ibu itu Bu Ana merasa kesulitan gitu kan dalam membagi waktu terkait dengan banyaknya tugas atau pekerjaan yang Bu Ana dapat untuk saat ini. iya, betul sekali Pak. Itu masalah saya tuh. Oke, Bu Ana sebelumnya nih dari yang percakapan kita ini nanti, apa sih yang Bu Ana ingin dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Yang ingin saya dapatkan solusi dari masalah saya ini, yaitu solusi dari bagaimana caranya saya itu supaya bisa memanage waktu antara tugas utama saya sebagai seorang guru, kemudian tugas tambahan-tambahan saya itu tadi, baik yang tambahan di dalam sekolah maupun yang harus keluar-keluar. Nah itu tadi Pak. Oke ya, jadi Bu Ana ingin solusi bagaimana semua pekerjaan itu terselesaikan, tetapi dengan tidak mengganggu tugas pokok Bu Ana. Betul sekali Pak. Oke, Iya. oke Bu Ana, saya mau nanyakan nih, sebelumnya nih, kalau boleh saya tahu, yang sudah berjalan ini, Bu Ana mengerjakan itu semua itu dengan bagaimana? Kalau selama ini yang sudah berjalan ya Pak, sementara itu saya berusaha buat mengerjakan tugas-tugas tambahan saya, misalnya kayak sebagai operator aset gitu ya, itu saya mengerjakannya ya di luar jam mengajar, misalnya kalau pas sudah pulang sekolah atau pas ketika saya sudah keluar kelas lah, karena kalau guru mapel kan paling cuma berapa jam. Nah setelah itu kan saya bisa mengerjakan itu, misalnya kayak gitu sih yang udah saya kerjakan selama ini. Oke, itu terkait dengan
tugas tambahan yang dari sekolah gitu ya. Iya, yang dikerjakan di sekolah gitu, yang tidak harus keluar-keluar kayak gitu. Ya, kalau untuk yang ini, yang tadi tugas tambahan yang sebagai apa? Yang dari tugas luar sekolah itu tadi, bagaimana Bu? Nah, ini nih yang tugas luar sekolah ini permasalahannya ini Pak, yaitu biasanya kan eh, jadwal yang keluar sekolah itu seringnya itu bersamaan dengan jam mengajar saya. Jadi kan saya tuh jam mengajarnya itu biasanya ya sampai jam 11, tapi ternyata undangannya itu biasanya dari jam 9 itu sudah mulai ada undangan KKG ke sini lah atau rapat ke situ lah. Nah, itu jadi saya harus meninggalkan kelas lagi kan Pak, padahal mapel agama itu kan cuma sekali dalam sepekan ya Pak. Jadinya ya itu tadi. Sayang banget gitu. Oke, jadi ini itu kan terkait dengan tadi ternyata ada dua ya Bu. Iya. Dua apa? Dua titik yang mungkin menjadi kebingungan Ibu. Yang terutama yaitu terkait dengan manajemen waktu terkait dengan ketugasan internal di sekolah dan juga manajemen waktu terkait dengan tugas di luar sekolah. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali, Pak. Jadi kalau menurut Bu Ana nih, yang Bu Ana harapkan untuk keduanya itu tadi manajemen waktu yang seperti apa sih yang Bu Ana harapkan, yang Bu Ana inginkan? Yang saya inginkan ya semua tugas-tugas saya itu tadi baik tugas utama maupun tugas tambahan itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan lah. Jadi saya tetap menyelesaikan tugas utama sebagai guru, ngajar dengan baik, kemudian tugas tambahan saya juga terselesaikan dengan baik gitu Pak. Oke. Ya. Jadi semua tugas terselesaikan dengan baik gitu ya? Iya. Gini Bu, untuk yang tadi kan Bu Ana sudah menceritakan terkait dengan tugas tambahan yang dari intern sekolah. Iya. Caranya dengan Bu Ana mencoba mengerjakannya di Luar jam di luar jam pelajaran. mengajar gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan yang tugas tambahan di luar itu nih. Sebelumnya pas waktu jenengan menyelesaikan tugas yang di intern tadi, itu ada kendala atau tidak? Atau mungkin bisa-bisa aja sih, atau mungkin ada ternyata saya bisa nih untuk mengerjakannya di luar jam mengajar gitu. Kalau yang Ada tugas kendala atau tidak gitu lah. Oh iya, kalau yang tugas yang tidak perlu keluar sekolah gitu ya, itu sebenarnya sih walaupun ya waktunya biasanya kejar tayang, tapi alhamdulillah masih tetap terselesaikan. Misalnya kayak tadi malam ini nih ada tugas aset, yang lainnya sudah pada mengerjakan kemarin-kemarin, saya baru tadi malam, tapi ternyata alhamdulillah juga selesai sih Pak. Itu sih alhamdulillah untuk yang tugas intern tetap sudah bisa terselesaikan. Oke nih Bu, jadi untuk yang tugas-tugas dari internal udah beres ya, ini udah Sudah, seperti itulah alhamdulillah. Kak Ibu mendapatkan penyelesaian jadi dengan cara menyelesaikan di luar jam kerja. Nah, ini Bu terkait dengan yang itu, yang di luar sekolah. Itu tadi contohnya seperti apa Bu kegiatannya di luar sekolah? Biasanya kayak KKG atau KKG gitu ya. rapat atau penyusunan soal, nah kayak gitu. Ini Bu, untuk KKG itu Bu, di dalam KKG, forum KKG itu ada nggak yang berpengaruh besar gitu di sana, yang mungkin dalam menentukan sebuah keputusan, menentukan sebuah kebijakan itu ada nggak Bu yang seorang yang berpengaruh besar di situ? Pastinya ada ya Pak ya, itu ketua KKG saya, karena saya kan sekretaris ya Pak. Nah, saya itu biasanya berapa hari sebelum KKG itu kan dikabari, Bu nanti silakan buat undangan ya KKG hari ini jam segini. Nah itu jadi yang berpengaruh besar ketua KKG sih Pak yang menentukan itu ya. Iya. Oke, jadi tadi yang berpengaruh besar yaitu ketua KKG. Nah, dan Bu Ana kira-kira udah punya gambaran belum nih terkait dengan kira-kira yang akan dilakukan dengan ketua KKG terkait dengan permasalahan Bu Ana yang dari kegiatan di luar sekolah tadi, terkait dengan jadwal yang KKG yang sering tabrakan dengan jadwal KB Bu Ana tadi. Mungkin iya ya Pak ya, bisa ya sebenarnya kan apalagi saya kan sebagai sekretaris ya, jadi mungkin saya bisa koordinasi atau
mengusulkan ke ketua KKG supaya ya kalau ada kegiatan KKG itu dilaksanakan di luar jam pelajaran gitu kali ya Pak ya. Nah, oke ya. Jadi Bu Ana akan berkoordinasi atau akan apa ngobrol-ngobrol lah ini ya Iya. dengan Ketua ketua KKG. KKG untuk menyampaikan terkait dengan jadwal yang sudah ditabrakan tadi. Iya. Oke. Nah, kira-kira Bu, kapan itu akan dilakukan? Karena biasanya KKG itu kan rutin ya, jadi kalau bisa sih secepatnya supaya nanti tidak ada tabrakan lagi. Jadi ketika saya sudah ngobrol sama ketua KKG kan nanti biar ketua KKG-nya itu ya mulai memutuskan supaya kayak kalau diadakan kegiatan ya di luar jam pelajaran. Jadi insya Allah pekan depan deh saya coba ngobrol sama ketua KKG saya. Ngobrol langsung aja lah biar enak kali ya. Kalau secara virtual mungkin ya WA bisa nanti misalnya, tapi untuk yang langsungnya paling minggu depan Pak. Oke, berarti minggu depan Bu Ana akan menyampaikan itu kepada ketua KKG. Ya kebetulan minggu depan juga kayaknya ada agenda juga ini, jadi Wah. mungkin bisa sekalian ini. Oke Bu Ana nih, jadi dari percakapan awal tadi nih sampai sekarang, kira-kira apa yang didapatkan oleh Bu Ana? Iya ya, tadi itu kan di awal saya kan ngerasa bingung ya Pak ya. Saking sok merasa sibuk ini, sok sibuk. Saking banyak tugasnya, jadi saya kan merasa keteteran antara tugas utama saya sebagai seorang guru dengan tugas-tugas tambahan saya yang lainnya. Akhirnya saya bingung yang mana dulu yang mau diprioritaskan. Nah sekarang ternyata setelah konsultasi nih ngobrol sama Pak Angga, saya bisa menemukan ini solusi dari permasalahan saya ya. Jadi saya bisa nanti akan berkoordinasi dengan ketua KKG untuk membahas tentang jadwal pelaksanaan KKG supaya tidak bertabrakan dengan jam mengajar. Oke Bu Ana, jadi Bu Ana sudah mendapatkan solusi ya Iya, terkait Pak. dengan apa permasalahan Bu Ana tadi yang terkait dengan manajemen waktu, baik intern sekolah dan juga manajemen waktu terkait dengan kegiatan di luar Sekolah. Oke Bu Ana. Nah ini saya penasaran nih, nanti hasilnya itu akan gimana ya Bu setelah Bu Ana itu katakan melakukan apa yang dari intern tadi menyelesaikan semua tugas di luar jam mengajar, terus kemudian tadi kan mau berkonsultasi ya dengan mau Betul. berkoordinasi dengan ketua KKG, hasilnya gimana saya sangat penasaran itu. Nanti kapan nih Bu Ana mau menceritakan itu lagi ke hasilnya itu kepada saya tunggu pokoknya ini hasilnya. Iya, kan rencananya mau ngobrol langsung waktu KKG kan pekan depan ya. Ya pokoknya nanti insya Allah pekan depan juga deh. Nanti kalau habis ngobrol sama ketua KKG, kalau pekan depan nanti Pak Angga ada waktu, boleh ya saya menyampaikan lagi hasilnya kayak gimana gitu ya Pak ya. Oke, siap. Pokoknya Bu Ana kabari saja kapan Bu Ana mau menceritakan. Saya siap. Soalnya saya penasaran nih gimana nih nanti hasilnya nih, penasaran sekali. Siap Oke. siap Pak. Ya Bu Ana, mungkin percakapan ini kita akhiri dulu ya Bu Ana ya. Iya, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, sama-sama Bu Ana. Kita ketemu lagi pas waktu jenengan mau menceritakan hasilnya. Oke, terima kasih banyak ya Pak Iya, sudah sami-sami. meluangkan waktu Iya. terus memberikan pencerahan sama saya ini. Siap Bu Ana. Oke, baik. Kita akhiri ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Bu Eko. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Eko. Gimana? Sudah jadi coaching tadi? Alhamdulillah sudah Bu, sudah. Saya sudah melakukan coaching tadi. Oh, iya. Hasilnya bagaimana Pak? Alhamdulillah lancar untuk coaching tadi. Oke Pak. Ya, kaitannya dengan coaching yang sudah Bapak lakukan, Oke. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Siap Bu. Oke, jadi kan Bapak sudah melakukan coaching, terus menurut Bapak ini, saat Bapak melakukan coaching tadi, bagaimana penilaian Bapak sendiri terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan? Dari coaching tadi, saya sudah merasa ya, saya rasa saya sudah bisa menerapkan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Bu, seperti mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bobot
coach saya. Oke, jadi Bapak sudah mulai bisa Iya, gitu ya, mulai bisa menerapkan. kompetensi. Nah, Bapak menilai seperti itu indikatornya apa ya Pak ya? Oh, jadi tadi saya melihat coach saya itu dapat menemukan ide-ide, menemukan gagasan-gagasan terhadap permasalahannya dari pancingan-pancingan pertanyaan dari saya yang saya dapatkan dari mendengar aktif ketika coach saya bercerita tentang masalahnya terhadap saya. Oke, itu hasil penilaian diri sendiri Bapak ya. Iya, Ada menurut saya indikator-indikator seperti seperti itu, itu. Nah, izinkan saya Pak menyampaikan hasil observasi saya Oke, kaitannya monggo. dengan coaching yang sudah Bapak lakukan. Siap. Menurut saya Pak, coaching yang sudah Bapak dilakukan itu Oke. sudah yang pertama Oke. sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Bagus sekali. Untuk yang kedua, yang berkaitan dengan kemampuan mendengarkan ya. Iya. Iya. Mendengarkan Itu aktif ya. mendengarkan Oke. aktif itu Bapak juga sudah melakukan itu. Tadi saya memperhatikan Bapak itu mendengarkan dengan penuh. Iya. Sehingga hadir sepenuhnya begitu loh Pak. Oke, oke, Nah, oke. hadir sepenuhnya juga. Jadi saya melihat antara Bapak sebagai coach dan juga coachi tadi ada imbal balik yang bagus gitu ya Pak. Saya melihat itu yang kedua. Selanjutnya untuk yang ketiga yang berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, bagus sekali Pak. Iya, tadi Bapak menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan coachi. Bapak juga menemukan kata-kata kunci dari setiap permasalahan yang coachi hadapi, sehingga Bapak juga dapat melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengena begitu ya. Jadi Bapak menurut saya sudah sangat bagus sekali begitu. Terima kasih sekali. Gimana Pak perasaannya setelah saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan selama Bapak coaching tadi? Wah, tentunya ya senang sekali Bu dengan saya nggak menyangka ternyata Bu Eko menilai atau mengobservasi saya dengan hasil yang seperti itu. Dan saya senang sekali. Baik Pak, untuk selanjutnya ini mungkin ada potensi yang lain yang ingin Bapak gali, yang ingin Bapak perdalam selain kompetensi yang sudah disampaikan tadi. Oke, mungkin selanjutnya saya akan berlatih terus terkait dengan coaching ini sehingga nanti saya akan lebih mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain terkait dengan coaching. Tadi kan hanya dua nih, Ya. mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Besok mungkin dari kesadaran penuh dan lain sebagainya. Intinya terkait dengan coaching, kompetensi-kompetensi itu akan saya terus pelajari agar nanti keterampilan coaching itu akan dapat saya dapatkan gitu. Lebih baik lagi untuk ke depan. Ya. Jadi Pak Angga berencana untuk melakukan pengembangan diri berkaitan dengan kompetensi yang lain gitu Pak. Iya. Keren seperti itu. sekali Pak. Terima kasih Bu. Ya Pak, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat coaching yang sudah dilakukan sangat baik. Terima Dan kasih. juga selamat juga untuk terus mengembangkan diri dengan kompetensi yang lain. Siap, Semoga siap, siap. semakin sukses Pak Angga. Amin. Baik, terima kasih Bu Eko. Ya, sama-sama Pak Angga. Baik, sudah cukup ya Pak Angga. Oke, Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Eko. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Ana? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, nanti Bu Eko mau coaching ya? Betul, saya mau melakukan coaching Bu Ana. Oh iya, sebelum melakukan coaching, boleh nih saya tanya-tanya sedikit terkait persiapan nanti mau coaching? Oh, silakan. Oke, jadi kita mulai diskusi dulu ya. Pertama tentang rubrik penilaiannya. Nah, nanti itu ketika Bu Eko nanti proses coaching, nanti saya akan menilai tentang alur tirtanya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian setelah itu nanti saya juga akan menilai tentang kompetensi inti dari coaching ya, berkaitan dengan
kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya Bu ya. Nah selain itu nanti juga jangan lupa terkait prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, mungkin sebelum proses observasi nanti, saya boleh tanya beberapa hal ya Bu Eko ya, silakan. Oke, yang pertama dalam observasi ini Bu Eko ingin saya membantu mengembangkan tentang kompetensi apa dalam coaching nanti? Iya, betul sekali Bu Ana. Jadi nanti pada saat coaching, mohon saya dibantu pada kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dua itu Bu Ana, mohon saya dibantu. Oh iya, ya, insya Allah ya Bu ya. Kemudian pada bagian mana nih yang lebih spesifik yang kompetensi yang nanti Bu Iko ingin saya amati? Pada bagian ini Bu Ana, menemukan kata kunci. Kamu menemukan kata kunci? Iya, betul. Oke, nah menurut Bu Eko ini nanti indikator ketercapaian dari kompetensi yang Bu Eko ingin kembangkan itu apa? Jadi nanti pada saat coaching saya sangat berharap coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Ya, jadi nanti berharap coachingnya dapat menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu Eko ya. Oke, nah selanjutnya apa nih harapan nanti observasi yang kita lakukan bersama ini, harapannya Bu Eko? Baik Bu Ana, jadi saya juga sangat berharap kompetensi saya dalam melakukan coaching itu berkembang begitu Bu Ana. Saya sangat berharap itu. Oke, jadi nanti dalam observasi ini Bu Eko berharap ingin meningkatkan kemampuan supaya lebih kompetensi coachingnya lebih berkembang gitu ya? Betul. Terima kasih. Oke, Bu Eko, nanti setelah ini saya akan melakukan observasi terkait dengan praktik coachingnya Bu Eko ya. Semoga nanti praktik coachingnya lancar ya Bu Eko ya. Terima kasih banyak Bu Ana. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Eko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Angga. Selamat siang Bu Eko. Selamat siang Pak. Ya, tadi Pak Angga sempat bisik-bisik sebentar Pak. Bu saya mau cerita. Betul seperti itu. Iya Bu Eko. Ini saya itu mau cerita karena saya lagi kepikiran dengan murid-murid saya Bu Eko. Oh gitu ya Pak, Bapak kepikiran dengan murid-murid Bapak ya. Ini kita masih ada waktu sekitar ya beberapa menit ke depan di waktu istirahat ini. Nanti Bapak silahkan untuk bercerita. Namun sebelumnya kira-kira nanti dari ngobrol-ngobrol kita ini nanti Pak Angga ingin dapat apa? Yang saya inginkan nanti setelah saya ngobrol dengan Bu Eko, saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan saya ini Bu Eko. Duh, kok kayak ada berat banget ini. Ada masalah apa Pak Angga? Silakan bercerita. Kalau berat sih berat buat saya. Tapi gini Bu Eko, di akhir-akhir ini saya itu merasa ya murid-murid saya itu tuh dalam mengikuti pembelajaran saya itu kurang semangat ya Bu, kurang antusias. Jadi di akhir-akhir jam pelajaran itu ada yang ngantuk gitu. Bahkan juga ada yang tertidur. Jadi saya itu berpikir apa ada yang salah gitu dengan cara saya mengajar, atau mungkin ada hal lain gitu yang membuat mereka itu kurang semangat, kurang berantusias dalam mengikuti pembelajaran saya begitu. Oke, jadi yang saya tangkap nih Pak Angga, permasalahan Pak Angga itu berkaitan dengan siswa di akhir pembelajaran yang kurang antusias di jam pelajaran Pak Angga. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngantuk. Ngantuk. Ya. Bahkan ada yang tertidur itu. ada yang tertidur. Betul seperti itu Pak Angga. Betul sekali Bu Eko. Jadi di akhir pelajaran itu anak-anak saya atau murid saya itu sering banget seperti itu. Jadi kurang antusias, kurang aktif, dan juga ada yang ngantuk tadi, kurang bersemangat lah ini dalam mengikuti pembelajaran saya. Ya, gitu ya. Jadi kurang aktif, kurang bersemangat, sehingga tidak konsentrasi ya Pak ya di jamnya Bapak ya. Betul. Dan Pak Angga ingin mendapatkan solusi atas permasalahan Bapak ini, gitu ya. Betul sekali. Iya. Oke. Bapak sudah menyampaikan tadi ya, kalau menurut Bapak ini ya kondisi idealnya itu
bagaimana Pak di jam pelajaran akhir, khususnya di jam Bapak, itu siswa itu kondisi idealnya seperti apa? Kondisi ideal dalam pembelajaran, dalam mereka mengikuti pembelajaran saya Bu ya. Oke. Ya, yang saya inginkan itu ya mereka biarpun di akhir, jadi dari awal sampai akhir mereka tetap konsisten, tetap semangat, tetap antusias, tetap aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi seperti itu Bu. Kondisi idealnya di akhir pembelajaran tetap aktif, tetap fokus, tetap konsisten, Iya. seperti itu ya, betul ya Pak ya. Oke, nah kira-kira ini kalau seumpama ini diangkakan, dilevelkan begitu ya, Iya, iya. kondisi yang terjadi tadi, kondisi yang real itu ada di angka berapa Pak? Kalau untuk saat ini sih di murid-murid saya itu ada di level 6 sih Bu. Baru di level 6. Ya beragam sih. Nggak semuanya, tapi kebanyakan asumsi saya di level 6. Kebanyakan rata-rata seperti itu untuk saat-saat ini. Untuk saat ini menurut Pak Angga, murid-murid Pak Angga itu ada di level 6. Iya, di level 6. Untuk idealnya kira-kira level berapa Pak? Kalau yang saya inginkan ya, kalau untuk saat-saat ini 8 mungkin sampai 9 udah cukup Bu. 10 sih pengen ya kan, 10 sih pengen. Iya, iya. Tapi mungkin untuk di waktu dekat ini untuk mencapai 10 belum bisa deh Bu. Karena ya mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi ya untuk menata anak tersebut, untuk murid-murid itu agar lebih bersemangat lagi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, sehingga sampai level 10 itu harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Kalau untuk di dalam waktu dekat ini 8 sampai 9 saya kira sudah cukup. Tetap level 8, 9 itu udah bagus Iya, gitu ya udah untuk cukup Pak Angga. Mas, ya. Oke. Iya, gini Pak Angga. Kalau menurut pengamatan Pak Angga ya, di akhir-akhir pembelajaran sudah diceritakan seperti itu. Jadi, Kira-kira yang dimaui siswa itu kalau di akhir pembelajaran itu seperti apa Pak? mungkin pembelajaran yang membuat mereka itu tidak bosan ya Bu, ya. Tidak bosan. Ya, membuat mereka itu tidak bosan, membuat mereka itu tetap senang, Ya. tetap jadi dalam awal sampai akhir itu dalam suasananya senang, jadi mereka tidak bosan lagi, dan dengan perasaan senang mereka juga lebih antusias, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran saya itu seperti itu. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya. Ya. Jadi dari pengamatan Pak Angga, anak-anak itu di akhir pembelajaran menginginkan pembelajaran yang tidak membosankan sehingga mereka itu senang, begitu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya, baik. Karena Pak Angga sudah tahu itu kira-kira yang dimaui siswa kan seperti itu. Iya, Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa menciptakan pembelajaran yang tidak membosankan, menyenangkan, itu menurut Pak Angga apa? Mungkin ya Bu, kalau untuk pembelajaran yang menyenangkan itu mungkin itu dari media, metode, sama model mungkin saya mengembangkan itu pembelajaran yang inovatif lainnya. Saya mengembangkan itu lebih tidak monoton itu saja. Jadi saya mungkin mengembangkan medianya, mengembangkan model dan metodenya biar mereka anak-anak saya itu tidak bosan dengan pembelajaran saya. Dan bahkan mungkin di sekolah saya itu ada program servis gratis sepeda motor. Iya. Jadi mungkin akan lebih banyak saya libatkan anak-anak di situ untuk terlibat dalam kegiatan itu kan jadi nanti kalau terlibat langsung dengan servis gratis itu kan nanti seperti bahannya untuk mereka belajar kan tidak hanya itu saja, tidak hanya yang kita punya di sekolah saja, tapi dapat mungkin dari konsumen yang berbeda-beda, beberapa merek gitu loh Bu. Terus tempatnya kan juga pindah-pindah tuh Bu kalau servis gratis, jadi mungkin di situ juga membuat mereka tidak bosan sih. Oh Seperti itu. iya. Iya. Jadi yang saya tangkap itu yang akan Bapak lakukan itu agak banyak itu ya.
pembelajaran yang inovatif, Oke. baik metode, medianya, dan juga tadi ada servis gratis gitu ya. Oke. Tapi ini Bapak harus milih satu ini, kira-kira yang paling tepat yang mana? Kalau paling tepat untuk di saat-saat ini ya Bu, dalam waktu dekat ini lah ya. Iya. Dalam waktu dekat ini ya mungkin ke inovasi pembelajaran Bu. Inovasi Ya, pembelajaran. jadi saya nanti akan mengembangkan metode, media, model gitu. Soalnya kalau untuk yang servis gratis ini kan program sekolah Bu. Iya. Kalau program sekolah itu kan saya harus dalam mau melaksanakannya kan harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah Iya. dan beberapa pihak yang ikut berkepentingan di dalam hal itu. Jadi saya tidak bisa sewaktu-waktu, ayo servis gratis sekarang kan. Jadi mungkin butuh waktu yang jangka panjang, mungkin kita mau masukkan melibatkan anak. Tapi untuk yang saat-saat ini atau dalam waktu pendek ini mungkin yang pembelajaran yang inovatif dulu. Oke, jadi Pak Angga memilih pembelajaran yang inovatif ya. Iya, itu. Iya. Kapan ini Pak rencananya? Kalau untuk saya sendiri persiapan ya, persiapan sendiri mungkin mulai nanti malam saya mau browsing, mau buka-buka referensi apa pembelajaran yang inovatif ini terkait dengan media, model yang tepat untuk pembelajaran saya itu seperti apa. Terus untuk penerapannya ke anak-anak mungkin ya kalau besok belum siap sih Bu ya. Iya. Karena butuh waktu kan ya Iya. Bu. Mungkin lusa Bu. Mungkin lusa saya akan mencoba menerapkan model atau media yang berbeda lah untuk pembelajaran saya itu biar nanti ya bermaksud biar anak-anak tidak bosan dan antusias lagi mengikuti pelajaran saya. Oke, wah, keren sekali loh Pak. Terus ini kira-kira nih kita tuh waktunya udah habis loh ini. Oh. Udah mau habis. Iya ya Bu ya udah. Udah mau bel. Masuk ya. Iya, ini apa yang Pak Angga dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita siang ini? Iya ya Bu ya. Jadi tadi kan saya bercerita kepada Bu Eko itu terkait dengan kebingungan saya, kegalauan saya terkait dengan permasalahan saya terhadap penurunan semangat Ya. anak-anak saya dan mengikuti pembelajaran saya. Dan setelah ngobrol dengan Bu Eko ini ternyata saya menemukan pencerahan nih dari Bu Eko ini ya. Dari Bu Eko terus kemudian saya menemukan pencerahan ternyata banyak ya yang bisa saya lakukan untuk memecahkan masalah itu tadi tersebut. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih banyak sekali Bu telah memberikan pencerahan yang buat saya ternyata banyak ya ternyata yang harus kita lakukan. Iya. Yang bisa kita lakukan itu ternyata banyak. Oke, baik Pak Angga, ini tadi sudah menyampaikan apa yang didapat dan tadi juga Pak Angga menyampaikan lusa Pak Angga akan ini ya mulai melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Iya, insya Allah Mulai nanti lusa. malam sudah mau browsing-browsing. Persiapan ya. Saya minggu depan kita ketemu lagi gimana? Oke, siap Bu Eko. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya akan bercerita hasilnya. Gitu. Iya betul itu yang mau saya dengar. Iya, hasilnya seperti apa? Mungkin akan saya videokan juga Bu. Terus Hasilnya nanti seperti apa? Jadi kalau misalnya memang kurang efektif ya nanti saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Eko. iya. Jadi, keberhasilan atau berhasil atau tidaknya juga minggu depan saya ceritakan ke Bu Eko. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak Pak Angga. Ya, Saya yang berterima kasih Bu Eko karena Oke, sudah oke. memberikan pencerahan buat saya sehingga saya dapat menemukan ide ini untuk menyelesaikan masalah saya. sama-sama Pak Angga, semoga sukses ya Pak Angga. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Eko. Waalaikumsalam Bu Ana. Gimana nih? Tadi udah jadi coaching ya? Sudah, alhamdulillah Oke. sudah. Lancar? Lancar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Ya. Alhamdulillah lancar. Nah, setelah tadi Bu Eko sudah melakukan coaching dengan coachingnya Bu Eko, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih, udah pertanyaan, boleh? Silakan Bu. Oke, yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri terkait proses coaching yang sudah Bu Eko lakukan tadi? Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi menurut saya sudah mulai bisa melakukan coaching begitu. Saya melihat tadi coach saya sudah menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi begitu. Oh iya, kalau menurut Bu Eko sendiri, kenapa Bu Eko bisa menilai bahwa sudah berhasil melakukan coaching? Iya Bu, jadi kan begini.
tadi kan saya dengan coach saya menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian coach saya juga menyampaikan beberapa solusi, menyampaikan permasalahannya itu dan menemukan solusi. Nah, saya berusaha mendengarkan aktif dan saya akhirnya menemukan kata kunci itu sehingga betul coach saya dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Oh ya begitu Gitu. ya, alhamdulillah sekali ya Bu. Jadi Bu Eko bermanfaat bagi orang lain ya sebagai coach ya. Terima kasih banyak Oke. Bu Ana. Nah selanjutnya boleh nih saya menyampaikan beberapa pengamatan yang sudah saya lakukan tadi selama proses coaching. Silahkan. Ya, oke. Yang pertama ini tadi saya mengamati bahwa proses coachingnya yang sudah dilakukan Bu Eko dengan coachingnya Bu Eko itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan ya, yaitu menemukan kata kunci melalui mendengarkan aktif ya. Betul. Jadi Bu Eko tadi sudah bisa mendengarkan aktif sehingga coachingnya Bu Eko bisa menemukan kata kunci dan permasalahannya bisa ditemukan sendiri gitu, ditemukan dari solusinya bisa ditemukan atas permasalahannya itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi Bu Eko juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga coachingnya Bu Eko bisa menemukan solusi atas permasalahannya ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, sekarang perasaan Bu Eko gimana ini setelah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Saya senang Bu, terima kasih atas pengamatan yang sudah Ibu lakukan dan hasil pengamatan yang Ibu berikan membuat saya semakin bersemangat Bu, semangat untuk melakukan coaching selanjutnya mungkin. Oke, alhamdulillah. Nah selanjutnya nih bagaimana atau kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eko kembangkan ke depannya terkait coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang lain Bu. Kalau tadi kan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya ingin mengajukan kompetensi yang lain agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, amin. Semangat terus ya Bu untuk bisa melakukan praktik coaching ke depannya. Semoga nanti seiring berjalannya waktu semakin banyak jam terbangnya nanti Bu Eko semakin lebih baik lagi dalam melakukan praktik coaching. Terima kasih banyak Bu Ana. Terima kasih atas waktunya Ibu Eko ya. Terima kasih juga Bu Ana. Oke, cukup sekian ya kira-kira yang saya sampaikan ke Bu Eko. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Ana. Selamat siang Pak Angga. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Angga sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Oh oke Bu Ana, Bu Ana mau melakukan coaching ya ini nggih? Iya. Ini nanti mau melakukan coaching. Oke Bu Ana. Saya sebagai observer ini di pra observasi ini saya akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian dan juga akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ana. Boleh Bu Ana ya? Boleh sekali. Oke Bu Ana, kita mulai dari diskusi terkait dengan rubrik penilaian gitu ya. Oke. Jadi nanti pada waktu proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya terkait dengan alur ceritanya di dalam coaching itu apakah sudah sesuai atau belum. Terus kemudian terkait juga dengan kompetensi inti coaching Bu. Jadi mulai dari present atau kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif dan juga dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Dan juga yang akan saya amati nanti terkait dengan prinsip coaching Bu, yang diantaranya yaitu terkait dengan kemitraan, terus kemudian proses kreatif dan untuk memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu rubrik penilaian yang nanti akan saya pegang untuk mengamati jenengan pada waktu coaching nanti. Oke Bu, mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit atau beberapa pertanyaan Ibu yang mau saya sampaikan kepada Bu Ana. Monggo Pak. Oke, untuk yang pertama ya Bu, dalam observasi ini nih
yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang akan dikembangkan sama Bu Ana itu? Mungkin yang ingin saya kembangkan lebih ke itu ya, kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke Bu, terus gini, kemudian bagian mana nih yang lebih spesifik yang Bu Ana inginkan untuk saya amati dalam proses coaching nanti? Mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot ya, di mana di situ nanti saya bisa menemukan kata kunci untuk coach saya agar bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kali ya Pak ya. Oke, baik. Jadi memberikan pertanyaan yang berbobot untuk agar si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Ana. Terus untuk selanjutnya nih, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ana itu seperti apa menurut Bu Ana? Nanti kalau menurut saya ya, indikator ketercapaian dari coaching saya itu ketika coach saya nanti bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya itu tadi melalui kata kunci yang saya sampaikan lewat pertanyaan berbobot itu tadi. Oke, jadi indikatornya sini saya tulis coach bisa menemukan solusi atau ide-ide untuk memecahkan permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berikut dan seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita melakukan observasi ini Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapannya nanti saya bisa melakukan praktik coaching terhadap coach saya, dan nanti setelah pelaksanaan coaching ini nanti coach saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan dia, seperti itu Pak. Oke Bu Ana, kalau begitu saya akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah kita buat ini nggih. Iya Pak. Oke, terus kalau begitu silakan Bu Ana melakukan coaching. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa terwujud dalam observasi ini dan juga nanti coaching ini. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Ana. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ana, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Ana? Alhamdulillah baik juga. Ya, tadi katanya Bu Eko mau cerita-cerita gitu ya, mau ngajak ketemu sebentar cerita gitu ya. Betul Bu Ana. Saya tadi sudah menyampaikan kalau siang ini di waktu ini saya mau bercerita menyampaikan permasalahan saya kepada Bu Ana. Iya, karena ini kita sama-sama meluangkan waktu cuma sebentar ya, karena kan di sela-sela istirahat gitu kan. Jadi mungkin ini kita konsultasi sebentar terkait permasalahan Bu Eko ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut lagi terkait coaching ini, apa yang ingin Bu Eko dapatkan dari coaching kita kali ini? Iya Bu Ana, terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan untuk saya. Jadi nanti saya sangat berharap saya mendapatkan solusi Bu atas permasalahan saya nanti yang akan saya sampaikan ke Bu Ana. Oh iya. Oke, ingin mendapatkan solusi atas permasalahan ya. Iya. Berarti sekarang Bu Eko sedang ada masalah ya. Betul sekali. Apa masalahnya kalau saya boleh tahu? Masalah pribadi loh Bu. Iya. Saya bingung sebenarnya Bu. Jadi kan saya itu sedang menjadi guru penggerak toh Bu. Nah, tentu sebagai guru penggerak kan banyak tugas, dan itu bukan tugas utama karena tugas utama saya kan di kelas Bu, membersamai siswa. Nah, antara tugas utama saya dan tugas tambahan saya itu masalah saya sehingga susah membagi waktu. Itu Bu yang saya alami. Oh, jadi permasalahannya Bu Eko itu susah membagi waktu antara tugas utama sebagai guru dengan tugas tambahan sebagai CGP gitu ya Bu ya? Betul sekali, itu yang saya alami saat ini. Oke, kalau selama ini ya, kira-kira Bu Eko sudah mencoba untuk mencari solusi tentang permasalahan itu apa belum? Jadi kan gini Bu, saya ceritakan dulu masalah saya itu kan saya kurang bisa membagi waktu. Saya itu
kurang fokus gitu loh Bu. Oh ya. Jadi ketika saya itu mengerjakan tugas saya sebagai CGP, kan ada tugas tuh di LMS. Iya. Tengah-tengahnya mengerjakan tugas di LMS tuh, inget, duh besok ngajar, belum menyiapkan media, akhirnya buyar. Pas jadi guru di kelas, asik ngajar sama anak-anak, ingat, aduh besok due date. Jadi saya buyar gitu loh Bu, saya nggak fokus. Pas saat di kelas ingat tugas CGP, Iya. pas jadi mengerjakan tugas CGP ingat tugas mengajar yang apa itu perangkatnya belum saya penuhi begitu. Nah yang sudah saya lakukan itu sebenarnya gini Bu, saya tuh cuma sekedar mencicil pekerjaan gitu loh Bu, yang sudah saya lakukan tuh baru itu. Oh, jadi yang sudah Bu Eko lakukan selama ini, yang coba untuk mengatasi masalahnya itu mencicil pekerjaan gitu ya. Iya. Kalau menurut Bu Eko itu sudah efektif apa belum? Ya belum Bu, soalnya saya masih keteteran juga. Oh, Jadi menurut saya belum efektif. belum efektif ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Eko sendiri nih, idealnya yang ingin Bu Eko capai itu yang kayak gimana sih nanti? Iya sih, itu yang masih saya pikirkan. Terus saya juga masih mencari-cari gitu ya. Tapi mungkin saya akan mencoba Bu untuk apa ya, membuat catatan kecil tugas besok itu apa gitu ya. Tugas saya sebagai guru itu besok apa, saya catat detail begitu. Terus besok tugas CGP ada enggak yang di LMS, itu saya buat catatan kecil. Saya mungkin seperti itu Bu Ana. Itu ya baru kira-kira. Oh ya, jadi angan-angannya Bu Eko ya, rencananya besok akan membuat catatan-catatan kecil gitu ya terkait tugas-tugasnya Bu Eko seperti itu ya, Iya, betul? betul. Oh iya. Oke, kira-kira kapan nih Bu Eko akan mulai melakukan itu? Mungkin mungkin minggu depan saja Bu, karena minggu ini sedang ada agenda lain. Nggak ada agenda Iya. lain ya. Iya, minggu depan Bu. Jadi minggu ini juga masih banyak agenda ya. Nah, itu juga manajemen waktu lagi ya Bu Iya, ya. betul. Aduh. Oke, jadi Bu Eko rencananya minggu depan akan mulai membuat catatan-catatan kecil terkait tugas-tugasnya Mbak Eko ya. Iya. Nah, terkait dengan solusi yang ingin Bu Eko lakukan tadi, yaitu membuat catatan-catatan kecil itu, kira-kira ada yang bisa diajak bekerja sama tidak di sekolahnya Bu Eko mungkin atau temannya Bu Eko? Iya ya, saya belum kepikiran itu. Tapi betul Bu Ana, saya memang harus mengajak rekan atau teman di sekolah. Terima kasih sudah diingatkan untuk itu. Iya, saya mau mengajak salah satu teman saya di sekolah Bu. Menurut saya di sekolah itu kan ada satu guru yang menurut saya itu ideal sekali. Beliau CGP dan juga tugas utamanya tidak, menurut saya itu ideal lah, tugas utamanya bisa terlaksana dengan baik, dan tugas CGP beliau itu juga bisa dikerjakan sebelum due date. Ya, saya akan mengajak beliau itu Bu Erma gitu. Oh ya, jadi nanti Bu Eko akan berkolaborasi dengan Bu Erma gitu ya terkait tadi manajemen waktu tadi ya. Betul. Misalnya kayak membaca catatan kecil kayak gitu ya. Iya, Oke. betul sekali. Nah, jadi tadi Bu Eko akan melaksanakan itu mulai minggu depan tadi kan katanya Bu Eko? Iya. Oke, kalau gitu gimana nih kalau minggu depan kita ketemu lagi nih buat membahas tindak lanjutnya atau hasilnya kayak gimana gitu, apa yang Bu Eko sudah lakukan gitu. Oke, saya setuju Bu Ana. Kita agendakan lagi ya. Minggu depan kita ketemu, nanti saya cerita. Oh iya, nah Saya sekarang tunjukkan catatan kecilnya. oh iya. Oke, sekarang nih dari tadi kan kita sudah bicara panjang lebar ya. Menurut Bu Eko, apa nih yang sudah Bu Eko dapat nih dari percakapan kita tadi? Iya, Dari Bu tadi Ana. sampai sekarang. Betul, saya tadi datang dengan permasalahan. Saya mengungkapkan permasalahan-permasalahan saya sampaikan kepada Bu Ana, dan Bu Ana itu ya saya nyaman sekali, saya senang, dan pada akhirnya saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Tadi saya menyampaikan kalau saya kesulitan membagi waktu, baik tugas utama sebagai guru dan juga sebagai CGP. Namun di akhir saya sangat berterima kasih karena saya jadi muncul ide Bu untuk membuat catatan dan juga mencicil pekerjaan. Saya akan melaksanakannya minggu depan dan saya akan
meminta salah satu rekan saya untuk saya ajak berkolaborasi, Bu Irma tadi, Bu. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang berarti permasalahannya sudah clear ya? Terima kasih, sangat clear. Udah bisa tersenyum lega ini, tertawa malahan ya. Terima kasih. Alhamdulillah Iya. sekali. Oke, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya kan juga penasaran ini gimana nanti pekan depan setelah Bu Eko Siap, melaksanakan itu, apalagi berkolaborasi dengan rekannya Bu Eko gitu Iya, ya. Kira-kira nanti berhasil atau belum? Iya. Dalam manajemen waktunya sudah semakin baik atau tidak gitu ya. Iya. Baik, Jadi Minggu sampai depan. ketemu minggu depan lagi ya Bu Eko ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ana Sama-sama, atas Bu waktunya. Jadi sangat-sangat berterima kasih. Sama-sama Bu Eko. Ya. Oke, baik, sekarang mari kita kembali melaksanakan tugas kita masing-masing sampai ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Oke, assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Ana. Oke Bu Ana, selamat sore. Selamat sore Pak Angga. Oke, gimana nih tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Bu ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu nggih lancar. Tadi saya juga menyertai sih dalam proses coaching Bu Ana tadi. Iya. Oke Bu Ana nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini terkait dengan proses coaching yang tadi Ibu sudah lakukan bersama coach Ibu. Iya. Boleh, monggo. Oke, yang pertama nih, bagaimana Ibu menilai sendiri terkait dengan kemampuan Bu Ana dalam ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan Bu Ana tadi? Kalau menurut saya pribadi, tadi pencapaian pengembangan kompetensi tadi sudah tercapai ya, yaitu terkait saya yang sudah mampu mendengarkan aktif apa yang coach sampaikan, kemudian saya sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbobot kepada coach saya. Oke, kemudian nih, apa nih yang bisa membuat Bu Ana itu menilai seperti itu? Iya, menurut saya pribadi tadi kenapa saya menganggap bahwa coaching saya itu berhasil ya Pak, itu karena coach saya sudah berhasil menemukan ide-ide dan solusi terkait dari permasalahannya itu tadi melalui saya mendengar aktif, kemudian melalui pancingan-pancingan saya atas pertanyaan-pertanyaan berbobot saya itu tadi. Oke Bu Ana, nah sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh terhadap sekali Pak proses Angga. coaching Bu Ana tadi? Iya boleh sekali. Oke, ini Bu, ada beberapa catatan yang tadi Bu Ana dalam proses coaching tadi. Yang pertama yaitu dari yang saya amati, proses coaching Bu Ana tadi terkait dengan alur cerita dalam percakapan coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Jadi dari mulai tujuannya, terus kemudian identifikasi masalahnya, kemudian apa rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya, jadi sudah terlihat sudah apa berjalan dengan baik seperti itu. Secara alur cerita seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi Bu Ana yang ingin dikembangkan tadi nih terkait dengan mendengarkan aktif ya. Di situ Bu Ana juga sudah melakukannya dengan baik. Bu Ana tadi sudah hadir sepenuhnya untuk mendengarkan cerita permasalahan dari coach Bu Ana. Oke, terus kemudian berkaitan dengan kompetensi yang kedua yang dikembangkan itu tadi pertanyaan yang berbobot ya. Itu Bu Ana juga sudah melakukan dengan baik sehingga coachnya tadi dapat menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ana tadi. Itu tadi catatan dari saya sih Bu. Bagaimana nih Bu Ana mendengar hasil observasi yang ini tadi? Alhamdulillah senang sekali Pak, terima kasih sekali. Oke Bu Ana. Oke, nah selanjutnya nih untuk terkait dengan coaching nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ana kembangkan berdasarkan nih hasil coaching yang barusan dilakukan ini tadi? Saya berharapnya nanti kan tadi yang baru ingin saya kembangkan kan masih 2 ya Pak ya. Jadi pengennya nanti kedepannya itu ya bisa mengembangkan semua kompetensi inti dari coaching itu tadi lah Pak. Jadi sehingga saya bisa melakukan praktik coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu Ana, mantap ya. Jadi kompetensi keseluruhan terkait dengan coaching yang dikembangkan. Sip, mantap sekali. Oke, kalau begitu semangat terus untuk Bu Ana dalam mengembangkan coaching Bu Ana. Ya, insya Allah. Oke, baik Bu Ana, terima kasih waktunya.
Saya berharap mudah-mudahan kita dapat lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Terus kemudian mungkin observasi kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu Ana ya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Angga.